Hai everyone and welcome back to my channel. Udah lama ya aku nggak bikin video reading vlog. Jadi kali ini aku memutuskan untuk kembali bikin reading vlog. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer ini. Kalau kalian denger-denger suara seperti ini, mohon maaf banget ya. Karena depan rumah aku itu bengkel, teman-teman. Aku udah nunggu dari tadi tuh nggak kelar-kelar. Jadi maaf kalau kalian mendengar suara-suara berisik di balik video ini, oke? Back to the topic, kita nggak usah perhatikan ya suara-suara bising itu, pokoknya biarin aja. Intinya buku yang akan aku baca di reading vlog kali ini adalah Bandung Menjelang Paginya Brian Krishna. Sejujurnya aku itu belum pernah baca buku-bukunya Brian Krishna sebelumnya, and it's gonna be the first time. Tapi ya, actually aku tuh udah punya ebook yang Sisi Tergelap Surga di Gramedia Digital, tapi memang dasar aku saat itu lagi kena reading slump ya, terus capek banget, banyak kegiatan ini itu, jadi aku belum sempet baca. Sampai akhirnya ya di TikTok aku itu kembali dipenuhi dengan video-video book talk, dan banyak diantaranya itu bahas buku Bandung Menjelang Pagi ini. Dan kata mereka, this is one of the best book from Brian Krishna, sampai pada nangis-nangis gitu loh ketika baca buku ini. Kan aku jadi penasaran gitu ya, kisahnya se-wow apa gitu loh. So ya, aku akan lanjut dulu untuk baca Bandung Menjelang Pagi. Seperti biasa nanti akan aku update progresnya. Hai, I'm back with a little update bacaan Bandung Menjelang Pagi. Aku sudah membacanya sampai halaman 100. Dan novel ini tuh bercerita tentang seorang pemuda yang bekerja serabutan, namanya itu Dipa. Nah, suatu hari Dipa yang sedang menjajakan jajanannya di puskesmas itu bertemu dengan seorang pasien wanita bernama Vinda. Terus juga ternyata si Dipa itu mengenal baik beberapa dokter di puskesmas tersebut, yaitu dokter Tono dan juga dokter Ebi. Nah, usut punya usut, ternyata si Vinda ini punya semacam apa ya, alergi gitu dengan sesuatu hal yang kotor. Makanya dia harus memastikan makanan ataupun lingkungan di sekitarnya itu bersih. Dan Vinda ini kemana-mana harus pakai masker. Terus setiap hari juga dia itu kontrol ke puskesmas. Nah, kebetulan juga si Vinda ini lagi cari kos-kosan atau kontrakan gitu. Karena si Dipa ini bekerja serabutan, salah satunya juga sebagai makelar kos-kosan. Dia dimintai tolong nih sama dokter Tono dan dokter Ebi untuk membantu mencarikan Vinda ini kos-kosan. Tapi ternyata setelah keliling Bandung, belum ada kontrakan ataupun kos-kosan yang approve sama Vinda gitu loh. Karena dia ini pengen kos-kosannya itu yang bener-bener lah bersih, karena dia itu punya alergi. Tapi karena hari udah malam juga, makanya Dipa kemudian membawa Vinda ke kontrakan petak di depan kontrakannya itu. Awalnya Vinda ini sempet ragu, tapi karena ya udah mepet, dia juga uangnya menipis, mau nggak mau si Vinda akhirnya tinggallah di kontrakan tadi yang berseberangan sama kontrakan yang ditempati sama Dipa gitu. Dari situ kemudian ya udah terjalin komunikasi gitulah, mereka berteman. Cuman sejauh 100 halaman ini belum ada apa ya, alur yang begitu signifikan. Cuma di sini aku menyadari gaya cerita dari penulis, yaitu Brian Krishna, yang entah kenapa aku suka banget. Karena menurut aku ya, narasi di sini ngalir banget, enak untuk diikuti. Terus meskipun ringan tapi dikemas dengan bahasa yang indah, dan jokes-jokes yang disisipkan sama penulis tuh juga beneran bikin aku ketawa. Apalagi adanya karakter Bang Karina. Tau gak sih, di bayangan aku tuh mikirnya tokoh si Bang Karina itu lagi cosplay jadi Karina Espa.
Aku bener-bener ngakak ketika tokoh itu pertama kali dikenalkan di dalam bukunya ini. Pokoknya ini banyak kisah-kisah dan juga percakapan lucu gitu loh di awal-awal bukunya. Apalagi karakter si Dipa itu orangnya easy going, terus dia juga humoris. Tapi di sini aku juga mendapati semacam apa ya, bisa dibilang misteri gitulah ya, karena kita belum tahu sebenarnya latar belakang dari Dipa dan juga Vinda itu seperti apa gitu. Pertama, Dipa ini kenapa dia bisa sampai Bandung, keluarganya itu siapa, terus selama ini dia tinggalnya gimana, kemudian siapa Vinda itu juga kenapa dia bisa tinggal sendiri, orang tuanya itu kemana, terus kok dia bisa tinggal sendiri itu asal usulnya gimana, apa gitu kan, gimana, itu juga aku belum tahu. Terus kenapa si Vinda ini hidupnya ditopang sama Dokter Tono gitu, aku juga nggak tahu. Mungkin suatu saat misteri itu akan terjawab di halaman-halaman terakhir bukunya. Aku juga sebenarnya agak nervous gimana gitu ya, bener-bener mempersiapkan mental karena banyak yang nangis baca buku ini, padahal di awal-awal bukunya tuh bikin ngakak. So, I don't know how it will turns out. Jadi kita akan lanjut untuk baca dulu. Oke? Oke guys, little update lagi baca Bandung Menjelang Pagi. Aku baru sampai halaman 186. Gila, ini page turner banget sih. Jarang-jarang aku sehari bisa 150 halaman lebih, tapi ini kayak bisa sampai 180 halaman dalam sehari, dan ini aku masih pengen baca terus. Wow. Dan sampai 186 halaman ini udah mulai kebuka nih siapa Vinda dan dia ini sebenarnya kenapa. Dan setelah itu aku kayak udah mau nangis, tapi belum yang nangis, tapi udah berkaca-kaca gitu loh. Oh my god. Terus ternyata di sini aku tuh nggak nyangka ternyata ya perannya Bang Karina. Wow, speechless aku. Kayaknya salah satu tokoh favorit aku di novel ini adalah Bang Karina. Dia bener-bener wah, gila banget sih. Kalian harus baca ini. Kayaknya ini calon novel-novel 5 bintang. Cuma nggak tahu aku akan lanjut untuk baca dulu karena aku kayaknya pengen segera selesaiin bukunya. Update lagi guys. Jadi kalian kalau sadar ya, suara aku udah berubah gini karena aku baru aja nangis setelah baca ini sampai halaman 218. Bayangin, baru sampai 218 halaman tapi aku udah dibikin nangis. Masih ada 80 halaman yang harus aku selesaikan. Aku nggak tahu nanti alur ceritanya akan bagaimana. Apakah nanti aku akan dibuat menangis lagi? I don't know. Tapi ini aja baru sekelumit udah berhasil bikin aku nangis banget. Wah, gila sih. Brian Krishna ini kayaknya beneran bakal jadi 5 stars book aku. Oke, good job Brian Krishna. Aku mau lanjutin baca dulu. Hi guys, this is the last update baca buku Bandung Menjelang Pagi. Sebenarnya aku udah selesaiin baca semalam, bener-bener sehari aku bisa selesai satu buku ini, tapi karena aku mentalnya udah nggak kuat untuk update jadi hari ini aja. Dan by the way, maafkan banget ini aku sampai belum mandi, tapi udah aku nggak peduli karena aku pengen cepet-cepet segera kasih final thoughts aku tentang bukunya. Oh ya, by the way, ini aku sampai pakai kacamata. Mohon maaf nanti kalau silau karena lihat ya, tuh ini masih bengkak karena aku nangis semalam.
gitu. Oke, jadi mari kita bahas dulu. Terakhir aku update itu kan aku bilang kalau akhirnya kita udah mulai tahu nih sosok Vinda itu tuh sebenarnya siapa. Nah, setelah itu giliran kita juga akan dikasih tahu sebenarnya latar belakang dari Dipa ini tuh siapa. Baru deh dari situ konflik itu mulai menanjak hingga kemudian boom, aku menangis teman-teman. Kayak pokoknya tuh dari 200-an halaman terakhir ya, itu benar-benar menguras emosi banget. Jadi emang benar beberapa review yang bilang kalau mau baca ini siapkan mental kalian. Iya benar, aku setuju. Karena kalau nggak kuat mental, rasanya baca buku ini tuh bukannya lega gitu ya setelah menutup buku, tapi masih tertinggal rasa yang ngeganjel, rasanya nyesek gitu loh teman-teman. Ngerti gak sih? Ya pokoknya gitulah kira-kira. And now mari kita bahas final thoughts aku tentang bukunya. Jadi untuk buku Bandung Menjelang Pagi ini adalah buku pertama Brian Krishna yang aku baca. Dan seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, aku jatuh cinta banget dengan gaya ceritanya penulis. Narasinya enak banget untuk diikuti dan bahasanya itu ringan tapi indah. Karena penulis ini pintar gitu ya merangkai kata dan memilih diksi. Meskipun memang di sini tuh menurut aku ya ada beberapa diksi yang diulang-ulang terus gitu, kesannya monoton. Misalnya kayak ada kata kudus, terus kata kirana, adiluhung, yang tiap babnya itu pasti selalu disebutkan dan bisa dituliskan berulang-ulang gitu. Tapi itu bukan kekurangan yang besar sampai mengganggu banget gitu, enggak, aku tetap enjoy bacanya. Kemudian untuk plotnya, sebenarnya ya menurut aku buku ini tuh plotnya bisa dibilang cukup sederhana, enggak yang banyak plot twist dar-der-dor gitu. I think ini tuh bener-bener realistis banget permasalahan yang diangkat, tapi beragam emosi di dalamnya itu mampu disalurkan ke pembaca dengan baik. Di awal buku kalian akan dibuat tertawa, haha, hihi, senang, manis, salah tingkah gitu kan. Tapi setelahnya tuh perpindahannya sampai kalian akan merasa nyesek, sedih, nangis, terharu. Itu bener-bener smooth banget. Menurut aku ya, baca buku ini tuh vibes-nya kayak kita lagi nonton drakornya IU yang Moon Lovers. Selain plotnya yang realistis tapi mampu menyalurkan beragam emosi, di buku ini juga banyak banget nilai-nilai moral yang bisa diambil. Bahkan di sini tuh ada semacam kritik, terutama kritik tentang kesenjangan sosial gitu. Jadi di sini kita akan dapat perspektif baru tentang topik tersebut. Nah, yang aku suka lagi, tokoh yang ada di bukunya itu memang enggak banyak, tapi karakter mereka itu kuat sehingga setiap tokohnya itu bisa memberikan kesan mendalam tersendiri bagi pembaca. Aku juga salut banget ya bagaimana penulis itu menggambarkan jalinan kekeluargaan antara beberapa tokohnya. Di sini ada Dipa, Vinda, Bang Karina, kemudian Dr. Tono, Dr. Edi, yang menurut aku sumpah super heartwarming banget, luar biasa, amazing. Dan aku juga nggak bakal nyangka kalau aku bisa sesuka itu sama karakternya Bang Karina. Karena gini teman-teman, ketika tokoh tersebut baru dikenalkan di buku, aku tuh ngiranya tokoh Bang Karina ini kayak cuma ya sebagai pelengkap aja gitu loh, perannya itu nggak signifikan. Tapi ternyata setelah aku baca, oh my god, tokoh Bang Karina ini bener-bener andilnya luar biasa banget. Meskipun aku tahu setiap tokoh di sini juga punya andil, tapi Bang Karina ini gila, another level. Shout out buat penulisnya yang berhasil bikin tokoh Bang Karina ini jadi kuat. Aku nggak nyangka bener-bener, my favorite character di sini adalah Bang Karina. Dan ternyata ya di awal kan aku sempet bilang kalau
Aku ngebayangin Bang Karina ini kayak seorang waria yang lagi cosplay jadi Karina. Ternyata bener di sini dijelasin kalau ternyata Bang Karina itu punya ide untuk bikin nama malam sebagai Karina itu karena terinspirasi dari idol K-pop, which is Karina Espaya kan? Jadi bener bayangan aku. So ya, itu dia tadi yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Kalau ada poin-poin lain yang ingin kalian sampaikan, please komen aja di kolom komen bawah gimana kesan kalian setelah membaca bukunya. Apakah kalian juga menangis, merasakan rasa campur aduk seperti yang aku rasakan? Komen juga di bawah, please banget, kita diskusi bareng. And overall, buku ini aku kasih rate 5 dari 5 bintang. Ini salah satu buku terbaik yang aku baca di tahun 2024. Dan kini aku akan mempertimbangkan kalau Brian Krishna ini jadi salah satu auto by author aku. And yep, I think that's all for today's video. Makasih banget buat temen-temen yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi bacaan kalian. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video baru dari aku. Kalau teman-teman punya request, feel free aja untuk komen di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!